Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, yaitu mata pelajaran SBDP dengan tema karya seni 3 dimensi. Silakan simak penjelasan dari Ibu. Anak-anak, pernahkah kalian melihat proses pembuatan karya seni berikut ini? Ya, ini adalah proses pembuatan gerabah di Indonesia. Daerah Kasongan, Yogyakarta adalah salah satu sentra pembuatan gerabah tanah liat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal karya seni 3 dimensi. Namun, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi merupakan karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta volume. Unsur volume ini yang membedakan antara bentuk benda 2 dimensi dan bentuk benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi juga dapat disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya 3 dimensi yaitu membentuk, mencetak, mencangkul, dan juga menempel. Nah, benda 3 dimensi dapat berupa benda hias ya nak ya, atau benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti meja, kemudian ada kursi, mangkok, vas bunga, dan juga pot. Benda 3 dimensi juga memiliki ciri-cirinya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian, yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Kemudian yang ketiga, memiliki volume. Nah, mari kita mengenal bentuk-bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama yaitu benda bebas. Benda bebas adalah benda yang memiliki bentuk tidak beraturan namun memiliki volume. Contohnya seperti batu, buah-buahan, pohon. Kemudian yang kedua yaitu benda kubistis. Benda kubistis adalah benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok. Contohnya yaitu kotak pensil dan juga lemari. Selanjutnya yang ketiga yaitu benda silindris. Benda silindris adalah benda yang memiliki bentuk tabung. Contohnya yaitu botol dan juga gelas, kemudian ada mangkok, lalu vas bunga. Selanjutnya ada benda bulat atau bola. Nah, benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan dapat menggelinding ke segala arah. Contohnya seperti apa, Bu? Seperti bola dan juga kelereng. Selanjutnya yaitu benda limas. Benda limas adalah benda yang memiliki bentuk menyerupai atas berbentuk segi dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, seperti contohnya apa, Bu? Seperti contohnya yaitu piramida. Contohnya, nah di sini Ibu ada contoh gambar 3 dimensi. Nah, seperti ada gambar lubang yang besar ya, seperti nyata, seperti lubang tersebut terlihat sangat dalam dan juga nyata ya anak-anak ya. Kemudian ada gambar ini juga nih, gambarnya juga seperti nyata, memiliki bangunan yang ada isinya. Jadi kayak bangunan yang ada isinya gambarnya ya. Ini adalah contoh gambar 3 dimensi. Kemudian ada lagi contohnya huruf A. Nah, huruf A ini atau bisa huruf B, huruf C, pokoknya huruf apapun bisa dibuat gambar 3 dimensi seperti itu contohnya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu, nah tuh gambar ini bisa dibentuk kotak-kotak, bisa juga dibuat seperti nyata, seperti nyata ya, kayak teknik dalam membentuk menggunakan bentuk gedung atau gimana atau yang lainnya. Kemudian di sini kita akan belajar tentang teknik dalam menggambar. Nah, yang pertama apa? Kita tentukan tema. Nah, tema bisa menggambar dalam bentuk apa?
Tentukan temanya, bisa bangunan, bangun ruang, bisa kotak, dan bisa lain sebagainya. Kemudian yang kedua, siapkan alat dan bahan seperti kertas HVS, pensil, penghapus, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yaitu membuat gambar sketsa. Nah, buat sketsa dulu mau seperti apa bentuk gambar tersebut. Yang keempat, perbandingan ukuran gambar yang tepat. Jadi perbandingannya harus tepat ya gambarnya. Tidak panjang sebelah, tidak tinggi sebelah, tidak lebar sebelah. Harus sesuai proporsi. Kemudian yang terakhir, pilih warna yang sesuai. Nah, pilih warna yang sesuai. Misalkan mau diwarnain apa? Misalkan hitam, kotak-kotaknya ujung. Atau merah, atau warna yang lainnya. Nah, itu tadi tentang teknik dalam menggambar. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan asal menggambar. Nah, seperti itu ya nak ya. Kemudian di berikut ini Ibu mempunyai video gambar 3 dimensi. Silakan disimak caranya membuat gambar 3 dimensi. Nah, di situ yang pertama, langkah pertama menentukan tema-temanya itu gambarnya membuat bentuk apa namanya? Garis atau bentuk bangunan sepertinya itu ya. Nah, tuh perhatikan dulu, di garis dulu, di kotak-kotak. Jadi harus sejajar. Nah, itu kan sejajar kan? Sesuai dengan porsinya, sesuai dengan komposisinya. Tidak panjang sebelah, tidak lebar sebelah, tidak tinggi sebelah. Nah, seperti itu contohnya ya anak ya. Simak videonya baik-baik. Nah, jika sudah sejajar, kemudian diberi warna. Nah, pemberian warnanya terserah, mau warna abu-abu, mau hitam, mau kuning, mau merah, atau biru, sesuai dengan keinginan atau kesukaan anak-anak juga bisa warnanya ya. Nah, seperti itu. Sepertinya kelihatan nyata sekali ya nak ya. Seperti gedung-gedung bertingkat, kemudian dikasih warna. Nah, kemudian setelah dikasih warna hitam, kemudian diarsir tipis-tipis menggunakan pensil. Nah, seperti itu. Seperti dadu, seperti bangunan apa ya itu ya? Silakan disimak ya. Nah, kelihatan seperti apa tuh, seperti benar-benar gambar 3 dimensi ya nak ya. Nah, bolak-balik juga sama seperti gambar. Menggambar 3 dimensi harus dengan proporsi dan komposisi yang tepat dan sesuai, seperti dalam video yang sudah Ibu tunjukkan contoh membuat 3 dimensi tadi ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu proporsi dan apa itu komposisi. Proporsi adalah perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Sedangkan komposisi adalah susunan atau letak objek gambar dalam batasan ruang. Jadi komposisi itu dibatasi ya, objek gambarnya dibatasi ruang seperti itu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam gambar 3 dimensi. Apa saja unsur-unsur dalam gambar 3 dimensi? Unsur karya 3 dimensi yaitu yang pertama titik, kemudian garis, kemudian bidang, yang keempat bentuk, yang kelima warna, dan yang keenam tekstur. Nah, itu tadi ada 6 unsur ya nak ya. Nah, sekarang kita pelajari ke selanjutnya yaitu cara menilai hasil karya kita seperti berikut ini. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan penilaian terhadap gambar yaitu yang pertama yaitu memberikan apresiasi atau pujian terhadap sebuah karya. Jadi sebaiknya anak-anak memuji gambarnya tidak berlebihan dan tidak menjatuhkan hasil karya orang lain. Yang kedua yaitu kritik sebaiknya bersifat membangun dan tidak menjatuhkan. Jadi anak-anak jika mengkritik menggunakan bahasa yang santun ya dalam menyampaikan kritik. Seperti itu ya nak ya. Yang ketiga yaitu kritik harus disertai solusi atau saran agar karya yang dihasilkan menjadi lebih baik lagi. Jadi anak-anak jika mengkritik
hasil karya orang lain harus disertai solusi, tidak boleh hanya mengkritik saja. Karena apa? Jika mengkritik saja, nanti ke depannya tidak ada perbaikan. Nah, jika dikritik dan menambahkan solusi, nanti itu bisa membangun hasilnya gambar anak-anak dan bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya, Nak ya. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu ya. Sekarang tugasnya silakan kerjakan tema 4D halaman 41, yaitu menggambar rumah berbentuk 3 dimensi. Terserah rumahnya seperti apa, yang penting rumah 3 dimensi. Dan jangan lupa diwarnai. Pengumpulan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.